Ya, shalom teman-teman semua. Ya, pada kesempatan kali ini aku mau sharing sedikit ya tentang dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, karena begini teman-teman, bahwa satu fakta ya, satu kenyataan bahwa Roh Kudus itu tidak pernah meninggalkan kita ya. Meskipun kita berbuat nakal, bandel ataupun melakukan kesalahan ya. Karena sekali Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, maka selamanya akan tinggal di dalam hati kita. Ya, sampai kita berjumpa kepada Tuhan Yesus Kristus nanti di kekekalan. Ya. Nah, bahwa satu kenyataan seperti yang dialami kita semua ya, bahwa kita tuh pernah mungkin ya, bukan mungkin, sering kali ya kita pernah merasa bahwa apa yang kita doakan, apa yang kita pikirkan seolah-olah tuh Roh Kudus meninggalkan kita gitu. Namanya juga seolah-olah ya kan. Tapi kepada kenyataannya dia itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap ada di dalam hati kita. Nah, tapi kok kenapa kita bisa merasa seperti itu, bahwa misalkan seperti ini ya. Kita berdoa terhadap sesuatu, kita minta sesuatu gitu. Atau kita berdoa mau memutuskan sesuatu. Iya, kita percaya bahwa Roh Kudus memimpin dalam setiap kehidupan kita. Tapi kok seolah-olah perasaan itu tidak bisa dirasakan, seperti tidak ada gitu. Ya. Karena begini teman-teman. Roh Kudus memang memimpin dalam segala hal di dalam kehidupan kita. Akan tetapi Roh Kudus tidak memimpin kita di dalam setiap waktu. Begini, Roh Kudus memimpin dalam segala hal di dalam kehidupan kita, tetapi tidak setiap waktu. Ya, jadi memang ada satu waktu di mana Roh Kudus itu sengaja untuk tidak bicara apa-apa, tidak memutuskan apa-apa. Dia hanya diam saja. Itu. Nah, contoh seperti ini ya. Ketika misalkan kita berdoa, kita ingin memutuskan sesuatu atau menolong seseorang gitu ya kan. Nah, tapi kita sudah berdoa, bahkan sudah berdoa semalam suntuk ya. Tidak ada jawaban apapun. Ya, tidak ada rasa apapun gitu. Dan ya, memang seperti itu. Ya, rasa-rasanya seperti itu. Ya. Tapi sekali lagi bahwa kenapa hal itu bisa terjadi? Karena Roh Kudus sedang menguji hati kita. Ya. Dan kenyataannya seperti ini teman-teman. Bahwa ketika Roh Kudus diam saja, hal tersebut merupakan suatu jawaban. Ya. Kok bisa jawaban? Ya, jawaban untuk kita untuk memutuskan sendiri gitu. Untuk apa? Berpikir secara dewasa gitu. Jadi itu memang ajaran dari Roh Kudus, ajaran dari Tuhan Yesus sendiri. Ya. Karena Tuhan Yesus tidak mau kita ini seperti anak kecil terus, yang terus dicekokin terus sama firman Tuhan, yang terus mendapatkan jawaban yang secara pasti-pasti. Ya, tidak maju, diem ke kanan atau ke kiri. Ya, karena ketika Tuhan diam saja, sekali lagi, itu hanya seolah-olah saja. Karena diam pun merupakan suatu jawaban untuk kita dapat terus bergerak maju. Ya, kita ini manusia, dilatih pikiran dan hati kita untuk berpikir, untuk merencanakan, dan untuk merasakan
apa yang ada di depan sana. Ya, lawang sekarang gini ya, orang ya agnostik atau ateis yang tidak percaya Tuhan Yesus atau tidak mengandalkan Roh Kudus bisa saja memutuskan suatu keputusan dengan bijak gitu. Ya, sekalipun ada resikonya gitu. Setiap keputusan kita itu ada resikonya. Ya. Tetapi orang-orang seperti mereka yang duniawi itu bisa tahu bahwa setiap pilihan yang mereka putuskan itu selalu mengambil resiko yang paling minim. Ya. Dan sebelumnya itu mereka sudah merencanakan, mereka sudah menganalisis sedetail mungkin bahwa ya pilihan yang ini resikonya paling minim dan paling tepat untuk dilaksanakan, untuk dieksekusi. Dan pada akhirnya ya pasti ada yang setuju, ada yang disagree, tidak setuju. Pasti seperti itu. Dan untuk kemudian harinya ya keputusannya tersebut bisa dikatakan sukses, berhasil. Nah, orang duniawi aja bisa ngerti bahwa perencanaan itu bisa direncanakan secara diri manusia, kekuatan manusia gitu. Ya. Nah, itu satu hal yang bisa kita renungkan ya, bahwa kok kenapa orang duniawi bisa hebat seperti itu? Kenapa kita anak-anak Tuhan hanya karena Tuhan seolah-olah diam saja, kita jadi bingung, kita jadi gelagapan gitu. Ya. Salah satu contoh di dalam Alkitab ya, bahwa ada perkataan bahwa begini, apa yang kamu pandang baik itu yang kamu kerjakan, itu yang kamu lakukan. Nah, disitulah aku sendiri bahwa belajar gitu. Roh Kudus memang memimpin dalam segala hal, tetapi tidak serta-merta setiap waktu dia memimpin kehidupanku gitu. Jadi memang ada satu waktu saja Roh Kudus itu seolah-olah diam, karena dia ingin mendidik kita untuk mengambil tanggung jawab dan berpikir secara dewasa. Dan ketika kita memutuskan baik itu salah, baik itu benar, ya, kita tetap harus ambil tanggung jawab tersebut. Dan kita harus menerima segala resiko yang ada. Gitu loh. Baik resiko non manusia maupun manusianya. Ada yang tidak setuju. Ya, dan itu kita harus terima. Nah, supaya apa? Supaya kita dapat semakin belajar untuk menjadi lebih dewasa, ya kan? Next level gitu loh. Karena kedewasaan itu juga ada tingkatan-tingkatannya. Kita naik level, naik terus dan bukan turun. Ya, seolah-olah itu bukan seolah-olah, memang grafiknya bisa saja turun. Tetapi kalau di zoom out, maka grafiknya itu kalau ditarik garis lurus itu naik terus. Meskipun ada ombang-ambingnya, tapi kalau ditarik garis lurus akan naik terus. Nah, itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, bedanya kita dengan orang-orang ateis atau agnostik, ya. Mereka setelah berhasil memutuskan segala sesuatu, ya, itu semua mereka mengakui bahwa ini semua karena kehebatan mereka, ini semua karena kehebatan intelektualnya mereka gitu loh. Nah, tapi kalau kita mensyukuri segala hal ini karena anugerah Tuhan. Tidak ada suatu hal apapun di luar anugerah Tuhan. Gitu. Nah, makanya ini pun ketika seseorang ateis atau agnostik mencapai keberhasilan demi keberhasilan, ya kan? Kita melihat, wah ini itu orang itu kok sukses terus ya, naik terus dan bukan turun kayak anak Tuhan, seolah-olah seperti itu ya, naik terus, sukses terus, berhasil terus. Tetapi yang kita tidak bisa lihat bahwa hatinya terus kosong, terus kosong, terus kosong, lama-lama kayak joker ya. Nah itu
berhasil memang, dipuji-puji banyak orang memang, meraih kekayaan memang. Tetapi segala hal yang dia terima itu jadi hilang semuanya. Terima hilang, terima hilang, terima hilang gitu. Jadi hatinya tuh kosong terus, dan semakin membesar lubang itu, semakin membesar dan semakin membesar. Karena apa? Karena mereka tidak main percayai bahwa segala hal keberhasilannya dia, bahwa dia bisa berpikir sedemikian rupa, itu karena anugerah Tuhan. Dan mereka tidak bisa mensyukuri akan hal tersebut. Karena apa? Karena mereka menolak Tuhan dan ajarannya. Nah, beda dengan kita anak-anak Tuhan, yang bahwa sejak awal hidup kita ini adalah anugerah Tuhan. Nafas kita bisa jalan, kita bisa bekerja, kita bisa berpikir, kita bisa merasakan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Karena Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Ya. Dan ketika kita memperoleh keberhasilan, bahkan kegagalan sekalipun, kita tetap mensyukuri bahwa ini pun adalah rencana Tuhan. Ini pun adalah anugerah Tuhan. Makanya ketika kita memperoleh keberhasilan maupun kegagalan, bukannya lubang kekosongan itu semakin membesar, tetapi semakin mengecil, dan lama-lama jadi hilang. Gitu loh. Karena kita sudah dipenuhi oleh ucapan syukur atas dasar anugerah Tuhan yang sudah ada di dalam hidup kita. Kita semakin penuh, dan lama-lama kita menjadi seorang dewasa yang utuh, seutuhnya. Ya. Jadi itulah proses perjalanan hidup kita, dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Jadi sekali lagi, Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita. Roh Kudus tetap ada di dalam hati kita. Seolah-olah dia pergi, seolah-olah Tuhan diam saja. Tetapi itu pun merupakan sebuah jawaban supaya kita bisa mengambil tanggung jawab yang lebih, agar kita dididik untuk menjadi semakin dewasa dan lebih dewasa lagi dalam bersikap, dalam bertindak, dalam memutuskan sesuatu. Hanya satu waktu saja. Dan ketika kita sudah berani untuk memutuskan sesuatu, dan kita berani untuk mengambil tanggung jawab tersebut, maka Tuhan Yesus bisa tersenyum dan berkata, "Engkaulah hambaku yang baik dan setia." Itu aja dari aku. Tuhan Yesus memberkati.